من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah dengan karunia dan rahmatnya kembali kita dapat menunaikan salah satu perintah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat subuh berjamaah. Dan kembali kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun untuk kembali melanjutkan ibadah setelah ibadah, bermajlis dalam majlis ilmu yang menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu, dengan itu Allah Subhanahu wa taala permudah langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan karunia Allah pula pada hari ini kita berada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah, bulan-bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya. Syariat nabi-nabi terdahulu dan dikukuhkan kembali, ditetapkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan Allah tersebut ada 4 bulan yang haram, yang suci. Apa saja itu, Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsirkan ayat itu dengan sabdanya, salasun mutawalliyat, 4 bulan yang haram itu 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, bulan kita sekarang ini, wa Dzulhijjah, bulan yang akan datang insyaallah beberapa hari lagi, 3 atau 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan berikutnya lagi yaitu Muharram. Wa Rajab ma baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab antara Jumada akhir dan Sya'ban. 4 bulan Allah yang haram, yang sangat diagungkan oleh orang-orang musyrikin, karena mereka orang-orang musyrikin Quraisy mengaku mereka itu melaksanakan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, padahal banyak yang sudah mereka ubah. Tetapi masih juga ada yang mereka agungkan, ya, seperti 4 bulan haram tersebut. Ya, mereka sangat mengagungkan. Ketika mereka mendapati orang yang membunuh bapak mereka atau saudara mereka di 4 bulan ini, tidak mereka ganggu, tidak mereka tangkap, karena mereka tahu ini bulan yang agung, bulan di mana tidak boleh ada pertumpahan darah, bulan di mana tidak boleh ada maksiat. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah, jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut.
Kezaliman kapanpun dan dimanapun haram. Tetapi ketika kezaliman tersebut dilakukan di bulan-bulan yang Allah agungkan, di tempat yang Allah agungkan, pastinya akan berkali lipat dosanya. Seperti seorang misalnya berjudi atau dia minum khamr ya di masjid, beda dengan dia misalnya melakukan maksiat tersebut di luaran sana. Nah, apabila orang-orang musyrik Quraisy mereka mengagungkan bulan-bulan haram yang padahal mereka itu jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar yang mereka lakukan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang paling hina, maksiat yang paling rendah, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai selaku muslim tentunya wajib dan harus lebih merasakan lagi bahwasanya kita ini berada di bulan-bulan yang haram. Hendaknya kita lebih bisa menjaga tutur kata kita, menjaga perbuatan kita di bulan-bulan ini, ya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Kemudian beberapa hari lagi, ya kita sekarang kalau tidak salah tanggal 27 ya Pak ya, 28. Tanggal 28 berarti 2 hari lagi, atau ya 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Dan tanggal 1 Dzulhijjah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdal ayyamis sanah. Ya. Hari-hari tahun yang paling afdal. Satu tahun kurang lebih ada 360 hari. Dari 360 hari tersebut yang paling afdalnya 10 hari dari 350 hari yang lain. Ya. Nah, kapan itu? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Banyak saudara-saudara kita dia tidak peduli, dia tidak tahu keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan ini lebih afdal daripada bulan Ramadan. Bahkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih afdal daripada bulan Ramadan. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ayyamis sanah. Afdal ayyamis sanah. Ya, hari-hari yang paling afdal dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun sebagian ulama mengatakan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi Allahu a'lam. Ya, ini pendapat beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena di sana ada satu hari yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ada batasan. Lebih baik daripada 1000 bulan, ada batasan. Beda dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Afdal wa ahabbul amal ila Allah. Ya. Ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabbu wa afdal 'inda Allah min hadhil ayyamil 'ashr, kata Rasulullah SAW. Tidak ada hari ketika seorang muslim dia beramal saleh di hari-hari tersebut yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdalnya di sisi Allah adalah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di sini tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Karena itu sebagian ulama mengatakan sekalipun malamnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, malamnya itu bahkan lebih baik daripada Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena tidak ada batasan. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kaum muslimin mereka lalai dari keutamaan seperti ini. Mereka tidak tahu hadis-hadis yang menerangkan seperti ini. Padahal 360 hari dalam satu tahun sejak kita balik sampai sekarang yang kita lalui, entah berapa dosa yang kita lakukan. Pula amal soleh
pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk kita mengejar, waktu untuk kita memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan amalan-amalan soleh. Setiap amalan kita tahu dilipatkan 10 kali lipat. Kemudian apa? Tsumma yudha'ifullahu liman yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, terserah Allah. Ada sebagian orang yang Allah lipat gandakan sampai 30, sampai 20, sampai 100, sampai 200, sampai 700. Dalam satu riwayat sampai 1000 dan 2000 kali lipat. Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Dan siapa yang Allah kehendaki? Amalan apa yang Allah kehendaki? Kalau setiap amal apabila itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu paling sedikitnya 10 kali lipat. Itu paling sedikitnya. Kemudian Allah kali lipatkan, terserah Allah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, hadis yang tadi disampaikan tentang ma min ayyam al-'amalu shalih fiha ahab wa afdal 'inda Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Ya, ini mungkin perlu bapak-bapak sampaikan kepada teman-teman, keluarga, ya, atau tetangga-tetangga tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Yang ini lebih afdal amalan di bulan ini daripada di bulan-bulan lain, daripada di hari-hari lain. Ya, mereka ngambil cuti dulu. Orang-orang ngambil cuti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, seharusnya seperti itu. Dia fokus ibadah daripada bulan Ramadan. Ya, daripada di bulan Ramadan dia fokus ibadah dari pagi sampai malam. Karena memang tidak ada amal yang paling dicintai, yang paling besar pahalanya, yang paling banyak janji-janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kalau misalnya tanggal 1 itu hari Rabu. Hari Rabu berarti hari Selasa maghribnya sudah masuk, ya Pak ya. Berarti hari Selasa maghribnya itu sudah masuk, karena pergantian hari dalam Islam adalah maghrib. Ya, jadi Selasa maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, perlu disampaikan hadis-hadis ini insyaallah terlebih di zaman kita sekarang ini mudah sekali ya media-media untuk menyebarkan, ya, bisa kita manfaatkan. Ya, satu huruf yang dibaca oleh saudara kita, dia membaca Al-Quran di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah karena meyakini keagungan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut, maka pahalanya kepada yang menyampaikan. Ya, kata Rasulullah SAW, man dalla ila khair, siapa yang menunjukkan kebaikan maka untuknya kebaikan orang yang mengerjakannya, tidak berkurang sedikit pun. Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, sekalipun orang yang berjihad di jalan Allah lebih rendah juga pahalanya daripada seseorang yang beramal soleh apapun di bulan ini ya Rasulullah. Walal jihad, maksudnya jihadnya di luar apa? Di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau seandainya dia ada seorang dia berjihad di bulan Muharram, seorang dia berjihad di bulan Dzulqa'dah, seorang dia berjihad di bulan-bulan lain, Safar misalnya, dengan seorang yang hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka yang membaca Al-Quran tersebut lebih afdal daripada mujahid tadi. Kecuali kata Rasulullah, kharaja bimali binafsihi wa mali wa lam yarji min dzalika syai'. Kecuali seorang mujahid yang dia keluar dengan membawa jiwa raganya dan seluruh hartanya dan tidak kembali kepada keluarganya satupun. Baru yang seperti itu, mujahid yang meninggal di medan perang habis hartanya, jiwanya dia juga meninggal di medan perang, yang seperti itu lebih afdal daripada seorang yang hanya membaca qul huwallahu ahad di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mudah. Amal soleh apapun, man min ayyam al-'amalu shalih fiha. Ya, alif lam di sini kalau dalam ilmu nahwu namanya lil 'ain. Ya, masuk umum. Ya, amal soleh apapun.
Nah, yang akan kita bahas diantaranya adalah amal soleh apa yang paling afdal dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya, dan tentunya apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah syariatkan itu dimampui oleh jiwa kita, dimampui oleh raga kita, ya, bukan satu syariat yang hanya dimampui, ya, oleh misalnya sedikit dari manusia, tidak. Apa itu? Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa Pak? Amalan yang paling dicintai oleh Allah? Abdullah bin Mas'ud bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Berjamaah di masjid. Ya, entahlah kalau seandainya sekarang ini aman insyaallah nih Pak ya. Maksudnya kan ada daerah memang yang masih juga saudara-saudara kita masih mendapatkan uzur untuk tidak salat berjamaah. Ada memang daerah-daerah yang sudah aman. Nah, kalau yang masih uzur dia dapat uzur. Nah, tapi kalau yang sudah aman masuknya ke hadis ini. As-salatu ala waqtiha, salat ya pada waktunya, berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Ketika dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, hilang semua kesenangan dunia dia. Hilang semua kesedihan dunia dia. Hilang semua apapun yang dia miliki di dunia ini, karena Allah itu akbar. Allah itu lebih besar di segala sesuatu. Kesedihan yang dia rasakan, kesenangan yang dia rasakan, memuncak kesenangan dunia dia, hilang ketika salat tersebut, karena ada yang lebih dia senangi daripada itu semua. Ya, ada yang dia takuti daripada musibah, daripada ancaman. Ya. Apapun yang dia hadapi ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada itu semua. Ya. Hilang. Karena itu ketika Rasulullah SAW sedang banyak-banyaknya masalah, apa yang beliau katakan kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan salat. Kesibukan Rasulullah SAW hilang seketika ketika memulai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kesedihan apapun, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kesedihan apapun, ya, kesusahan apapun, hilang dengan Allahu Akbar. Ya, belum rukuknya, belum sujudnya. Baik. Nah, sebagaimana ini, jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat, dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya di dunia ini. Dan ini sebagaimana pula hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku, yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya, jadi salat salat wajib dan amalan-amalan wajib lainnya adalah amalan yang paling afdol untuk dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Amalan wajib, apa itu? Yang paling puncaknya apa sih Pak? Tadi bahkan sebelum sholat. Bahkan sebelum sholat, apa itu? Nah, jelas wudu. Sebelum itu semua adalah apa? At-tauhid. Sebelum itu semua adalah at-tauhid. Kita perbaiki tauhid kita perbaiki lagi cinta kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, inabah kita kepada Allah, raghbah dan rahbahnya. Kemudian dengan itu menghasilkan al-khusyu'. Ya. Karena tauhid seseorang itu sangat mempengaruhi amal atau aktivitas ibadah dia. Ya. Ketika dia memiliki rububiyah, memiliki
kekuatan dalam ilmu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah yang selama 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid dan tidak pernah bosan-bosannya. Coba ayat yang dengan itu Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu ayat apa, Pak? Ayat yang dengan itu Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Kalau diangkat menjadi Nabi surat apa? Surat Al-Alaq kan, 1 sampai 5. Ya, tidak semua surat Al-Alaq, tetapi ayat 1 sampai 5. Nah, ayat surat apa yang atau ayat apa yang dengan itu Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 5 dan riwayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat kedua. Dalam surat ini qum fa'anzir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tugas beliau diberitahu, ya, qum fa'anzir, ya Muhammad, berdiri dan berikanlah peringatan kepada manusia dari bahayanya kesyirikan dan ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mujamalah. Mujamalahnya apa ya? Allah tidak berbasa-basi kepada para nabinya. Nah, disebutkan dalam satu surat Allahu ala hamalati asyar nabiyyan fi siyaqin wahid. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah demi kisah para nabi, 18 nabi. Dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, berdakwah pada tauhid, bersabar dari gangguan umat mereka. Allah sebutkan mukjizat-mukjizatnya dan keutamaan-keutamaan mereka. Kemudian setelah itu apa? Setelah Allah puji 18 nabi ini, Allah akhiri dengan walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka syirik, habis semuanya. Kalau mereka syirik, nabi tadi yang 18 tadi syirik, habis semuanya. Ya. Bukan karena ini nabi kemudian Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari dosa syirik, enggak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi teragung yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia di alam semesta ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Zumar? Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau ya Muhammad, andaikan kalian syirik, akan terputus seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Allah memperingatkan Rasulullah, tentunya selain beliau lebih terperingatkan lagi. Nah, jadi yang paling afdal dari amalan-amalan yang ada adalah at-tauhid. Tidak mungkin seseorang dia tahu tauhid kalau dia tidak tahu perincian syirik, gitu Pak. Ya. Para ulama yang membahas tentang tauhid, kitab-kitab mereka ini termasuk yang paling tipisnya mungkin ya Pak ya, setebal ini. Hanya beberapa bab saja yang mereka sebutkan tentang tauhid, tentang keutamaan tauhid, tentang menghakikatkan tauhid, ya, apa sih pahala tauhid. Selebihnya tentang perincian syirik. Jauh sekali perbedaannya. Perincian syirik, entah itu yang dilakukan oleh lisan atau yang diucapkan oleh anggota badan. Coba, nggak sedikit orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, yang keluaran pesantren, Pak, bukan yang nggak pernah ngaji. Ini yang keluaran pesantren. Dia ngaku, saya keluaran pesantren, bertahun-tahun dia di pesantren, 6 tahun dia di pesantren, tapi masih demi Allah, demi Rasulullah. Ya. Bersumpah dengan demi Allah dan demi Rasulullah. Ada bahkan di pesantren tersebut yang mengajarkan ilmu tenaga dalam lah. Mana tauhid? Ya, mana tauhid? Bahkan itu bisa mengeluarkan seseorang dari tauhid.
Ya, dari maling ayam sampai koruptor, ketika dia bersumpah ada yang bilang apa? Demi Allah, demi Rasulullah, man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak. Ini Rasulullah yang bilang. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah kufur atau syirik. Ya, siapapun mau pakai nama Rasulullah sekalipun, mau pakai nama Nabi Ibrahim, mau pakai nama Jibril, mau pakai nama ibu dia, mau pakai nama suku dia, mau pakai nama daerah dia, sumpah dengan nama selain Allah. Ya. Kemudian bagaimana anak-anak sekarang ini, anak-anak tingkatan SD, zodiak kamu apa? Oh, berarti kamu sekarang apes, berarti kamu sekarang beruntung, berarti kamu sekarang nggak diterima sholatnya selama 40 hari kalau dia tidak benarkan. Kufur dia kalau seandainya dia benarkan. Ya, memang kita tidak bisa vonis orang-orang tersebut karena mereka itu juhal, jahil, bodoh. Kalau bukan karena bodoh, mereka kafir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun, peramal, ahli nujum, kemudian membenarkan apa kata ahli nujum tersebut, kata dukun tersebut, kata peramal tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Al-Quran. Ada apa di dalam Al-Quran? Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara ghaib di langit dan di bumi ini kecuali hanya Allah. Kemudian ada anak tanpa bimbingan orang tuanya, bahkan orang tuanya sendiri ketika dia baca detik mungkin klik zodiak Anda hari ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang tahu perkara ghaib di dunia dan di langit dan bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini meyakini di sana ada yang tahu perkara ghaib kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Dukun ini, paranormal ini, orang pintar ini, peramal ini, ada juga yang tahu perkara ghaib selain Allah. Berarti syirik dalam apa di sini? Dalam hal asma wa sifat. Alimul ghaib, nama Allah bukan Pak? Alimul ghaib, Allah yang tahu perkara ghaib. Oh enggak, ada juga kok yang tahu perkara ghaib selain Allah. Ada. Dukun ini, peramal ini. Nah, ini baru contoh kecil, belum lagi ketawakalan seseorang pada perusahaan dia, pekerjaan dia, ya, takutnya dia, kekhawatiran dia, cinta dia kepada keluarga, cinta dia kepada perusahaan, harta dia, rumah dia daripada Allah dan Rasulnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan pada mereka ya Muhammad, andaikan bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, keluarga besar mereka, ya, wa amwalun tarasuha, dan harta-harta mereka, perusahaan perdagangan mereka, dan rumah yang mereka cintai itu lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah azab Allah untuk kalian. Ya, cinta pun nggak boleh. Kita mencintai Rasulullah lebih daripada kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seperti itu. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, kalah ibu kita. Ya, kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada kita mencintai ibu kita, ayah kita, anak kita, istri kita. Tetapi kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala itu segala-galanya. Kita mencintai Rasulullah SAW karena Allah mencintai Rasulullah. Kefanatikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita mencintai Rasulullah SAW lebih dari seluruh makhluk yang ada. Ya. At-tauhid. Nah. Jadi yang pertama, yang paling puncak dari amal soleh adalah at-tauhid. Tanpa tauhid, apapun perbuatan, apapun amalan, sirna itu semua. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Furqan, kami datangkan amal soleh yang sudah mereka kerjakan di dunia ini, kemudian kami jadikan amal soleh tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka. Al-Quran yang mereka baca tidak bisa menaungi mereka nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di atas kepala mereka sejarak 1 mil.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seorang membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, maka surat Al-Baqarah dan Ali Imran tersebut akan berupa gumpalan awan hitam yang akan menaungi dia. Orang kepanasan, dia sejuk. Dia sejuk. Sedangkan orang yang tidak punya tauhid, mau dia baca Al-Baqarah, mau dia baca Ali Imran, karena sebagian ada juga syarat yang aneh-aneh ya, yang untuk pelajaran tenaga dalam itu. Harus baca surat ini, harus baca surat itu, cara membuka katanya dengan surat Al-Fatihah. Sebelumnya dia sudah mengucapkan kata-kata syirik. Ini yang namanya talbis iblis. Ini yang namanya talbis iblis itu susupan syaitan. Ya. Kata iblis, thumma la atiyannahum min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur, ya Allah. Jadi dibuat oleh iblis itu suatu perbuatan itu baik. Ini ilmu putih, bukan ilmu hitam, tenaga dalam putih, bukan tenaga dalam hitam. Karena yang disuruhnya adalah puasa, sholat, baca Quran. Ya, talbis iblis. Nah, dan ini banyak karena syaitan itu masuk bukan hanya dari sisi bagaimana seorang itu minum khamar aja. Seorang itu dia mencuri, berzina, membunuh, bukan hanya dari sisi itu saja. Tapi dari sisi ini orang ini kayaknya nggak mungkin kita bisikin untuk mencuri, untuk minum khamar. Dibisiki dengan sisi ibadah. Perbanyak ibadahnya sampai terlantar keluarganya. Ya. Kemudian tadi ya baca Quran. Tetapi yang dimaksudkannya adalah untuk ilmu-ilmu seperti tadi. Nah, jadi yang pertama kali yang perlu kita perhatikan adalah at-tauhid, dan waktunya mempelajari tauhid dengan maksimal itu jauh lebih baik di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, barulah setelah itu tadi apa? Salat. Ya. Dan apa yang Allah wajibkan, ini urutannya Pak ya, tauhid. Dan salat itu diantara bentuk tauhid seseorang. Ya, kenapa Rasulullah mengatakan amal saleh yang paling dicintai oleh Allah adalah salat? Ya, karena itu bentuk tauhid seseorang. Qultu tsumma ayyun ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini waktunya. Waktunya seseorang itu berbakti kepada kedua orang tua. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Islam, Pak, setelah Allah itu orang tua. Setelah Allah itu orang tua. Ya. Sejahat apapun mereka, apalagi kalau baik, ya, sezalim apapun mereka, apalagi kalau mereka sayang sama kita. Orang tua yang paling jahat adalah orang tua yang menyuruh anaknya untuk berbuat syirik. Itu pun apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kalian temani mereka berdua dengan baik. Tetap harus birrul walidain walaupun itu jahat. Ya. Fala tuti'huma, jangan kalian taati permintaan mereka berdua, tetap wasahibhuma, dan pergauli mereka berdua dengan pergaulan yang baik. Ya. Apalagi kalau mereka sayang sama kita, bagaimana? Apalagi kalau seandainya mereka itu perhatian sama kita, merindukan kita. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, waktunya orang cuti, ya. Orang libur. Orang libur kerja, orang libur dengan kesibukan dunia. Ada orang yang Allah tutup betul, tidak bisa dia beramal di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nggak bisa. Memang nggak ada taufik. Kenapa? Karena dosa yang sudah dia buat sebelumnya. Ya. Seseorang dia dijauhkan dari taufik, kenapa? Karena dosa. Nggak sopan dia sama Allah. Nggak sopan dia sama orang tuanya. Nggak beradab dia sama orang tuanya. Dia nggak beradab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tulikan telinganya, nggak bisa dia mendengar kebaikan, nggak tertuntun matanya untuk mau melihat yang baik. Ada saja yang menahan matanya untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya, lisan dia seharusnya memperbanyak, nanti insya Allah yang disebutnya.
Ya, di antara amalan adalah zikir. Ya, la ilaha illallah dan Allahu akbar. Itu yang paling banyak harus diucapkan. Ada aja lisannya tersendat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ingatnya apa? Ingatnya perdagangan dia, perusahaan dia, pekerjaan dia, mobil dia, motor dia, sampai pentil motor pun itu yang ada dalam pikiran dia. Ya, ada saja hal-hal yang bisa mengganggu dia untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan makanan yang dia makan itu yang membuat dia susah untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang udah mentok ingat Allah, mana mungkin juga Allah kabulkan permintaan dia. Udah mentok nih, makannya dulu yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, udah mentok, udah terlanjur susah dia. Dia tengadahkan tangannya ke atas, ya Rabb, ya Rabb. Makalu haram, mat'amu haram. Makanan yang haram, masyrabu haram, minuman dari haram, malbasu haram, pakaian dari haram. Tumbuh dagingnya dari yang haram, fa anna yustajabalah, mana mungkin Allah akan kabulkan dia? Mana mungkin Allah akan kabulkan doa dia? Nah, qultu tsumma ayyan ya Rasulullah. Nah, kalau sekarang kan bisa ya untuk berbakti kepada kedua orang tua walaupun jauh, bisa dengan telepon, ya, bisa dengan macam-macam. Sekarang ini alhamdulillah memberi hadiah, mengirim hadiah, ya, senangkan hati orang tua yang sudah wafat. Bukan artinya seorang muslim itu tidak bisa dia berbakti pada orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, ketika ada orang tua seorang muslim yang sudah meninggal, berbaktilah kepada orang tua dia. Gimana caranya? Ya, doakan banyak-banyak orang tua. Dari mana ini? Ketika dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bidu'ai waladika lak, karena doa anakmu untukmu. Dan riwayat lain bistighfari waladika lak, karena doa istighfar anakmu untukmu. Ya. Doa ke Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfirli wa liwalidayya. Itu doanya. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku. Orang tua kita mendapatkan derajat yang tinggi di alam kubur sana. Ditanya, dari mana ini? Karena istighfar anakmu untukmu. Nah, banyaklah mendoakan istighfar. Kemudian apa lagi yang kedua? Sedekah. Yang kedua adalah sedekah. Ya, wakaf. Masjid ini perlu apa? Ada perlu genteng, bata, pintu atau kayu misalnya. Ya, wakafkan. Itulah yang dikatakan sedekah jariyah. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Kalau seandainya dia hidup, dia akan bersedekah. Apakah sah sedekah yang aku berikan untuk ibuku? Sah, kata Rasulullah SAW. Harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Ibadah itu harus ada dalilnya. Ya, kalau kata Rasulullah, tadi doa nyampe ke orang tua. Tadi sedekah nyampe ke orang tua. Al-Quran nyampe enggak? Mana dalilnya? Kita pun ingin juga beramal seperti itu untuk orang tua kita yang sudah wafat. Ya, sewa orang baca Quran di kuburannya 24 jam kali 1 tahun. Terus kayak gitu. Harus pakai dalil. Harus pakai dalil. Salat, disewa orang untuk salat untuk orang tua dia misalnya. Atau dia salat untuk orang tua dia yang sudah meninggal, mana dalilnya? Dia berpuasa untuk orang tua dia yang sudah meninggal, mana dalilnya? Yang pertama tadi yang ada dalilnya, yang pertama adalah doa. Yang kedua tadi sedekah. Yang ketiga umrah dan haji. Yang ketiga adalah umrah dan haji. Ya, sampai umrah dan haji ya kepada orang tua, bahkan bukan orang tua saja di sini, siapapun yang sudah meninggal. Nah, bisa juga ditambah. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat adalah berbuat baik kepada kerabat, tetangga, teman orang tua yang sudah wafat, memberikan mereka hadiah. Ya, memberikan mereka hadiah, berkunjung, bersilaturahim. Nah, ini
Kita berkunjung kepada mereka dalam rangka berbakti kepada orang tua kita. Ini yang kedua, amal soleh yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari amal soleh yang paling afdal, qultu tsumma ayun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu ada 4. Jihadun nafs, jihadul syaitan, jihadul munafiqin, wa jihadul kufar. Jihad melawan jiwa. Jiwa kita ini selalu menyuruh kepada yang maksiat, yang haram. Hanya bisa kita perangi, kita berjihad melawan jiwa tersebut dengan iman, dengan kekuatan iman. Kemudian syaitan terus mengalir di setiap pembuluh darah kita. Di mana ada darah dalam tubuh kita, ada pembuluh darah di situ. Nah, disitulah ada setan. Telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, markas besarnya di jantung, pompa jantung. Di situ juga tempat khusyuk, di situ juga tempat takwa, di situ juga tempat iman. Syaitan menyuruh kita, membisikkan kepada kita syubhat-syubhat yang luar biasa, maksiat, syirik, kufur. Ya, jangan menyangka ketika seorang muslim itu sudah kuat imannya, setan nggak membisikkan lagi pada dia. Para sahabat mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adzam ahaduna yatakallama bihi. Ya Rasulullah, kami telah dapati dalam hati kami sesuatu yang tidak mungkin kami ucapkan, sangat besar. Setan tersebut membisikkan kepada kami yang tidak kufur, syirik dan maksiat. Awaqad wajadtumuh, apakah sudah kalian dapatkan itu? Kata Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami telah dapatkan ini. Dzalika mahdul iman, itulah semurni-murni iman. Itulah seterang-terang iman. Apa maksudnya? Seorang yang mempunyai iman, dia akan menolak bisikan tersebut. Dia akan memerangi bisikan tersebut. Beda dengan orang yang nggak ada iman. Ya, dia enteng saja seperti itu. Bahkan nggak ada setan perlu untuk membisikkan kepada dia yang haram karena hidupnya dengan yang haram. Baik. Nah, iman dan hanya bisa diperangi bisikan setan itu dengan ilmu. Nah, iman tidak bisa diraih dengan ilmu, belajar ilmu agama. Jihadus syaitan wa jihadun nafs hanya bisa dengan ilmu agama. Yang ketiga adalah jihadul munafiqin, jihad melawan orang munafik. Ada topengnya muslim, covernya muslim, tapi lisan dan perbuatannya itu dia benci kepada syariat Islam, menindas kaum muslimin, ya, merusak syariat Islam, mengkritik, memprotes Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sedikit pun tidak punya hak makhluk untuk mengkritik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan. La yus'alu amma yaf'al. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Mau Allah syariatkan salat 5 waktu 1 hari 1 malam, bagaimana tata caranya seperti itu. Kewajiban bagi kita hanya sami'na wa ta'na. Coba biasakan kita ini, jiwa kita ini, akal kita ini untuk tunduk dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu menyesuaikan akal pikiran kita, menyesuaikan perusahaan kita, menyesuaikan pekerjaan kita. Enggak, kita yang menyesuaikan itu. Baik. Kemudian, jihadul munafiqin itu hanya dengan lisan dan tulisan. Bagaimana kita bisa menyampaikan yang hak? Ya, kita bisa tulis yang hak. Ini jihadul munafiqin. Dan jihadul kufar, jihad melawan orang kafir. Ya, seperti misalnya di Palestina nih. Ya, di sana ada jihad melawan orang-orang kufar. Orang-orang Israel, Bani Israel, mereka yang menjajah, membunuh kaum muslimin, anak-anaknya, perempuannya, orang tuanya, nggak mereka lihat itu. Nah, ini jihadul kufar. Tidak semua orang kafir itu diperangi. Ada kafir dhimmi, ada mu'ahad, ada musta'man. Orang kafir yang tinggal di lingkungan kaum muslimin dengan membayar pajak, ada kafir yang ada perjanjian damai dengan mereka, ada orang kafir yang dijamin aman masuk ke dalam negeri kaum muslimin. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang dijanjikan aman, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Ya, hanya orang kafir harbi yang keempat ini. Baik.
Mungkin udah agak terlalu siang nih Pak ya, sedikit kita percepat ya. Amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yaitu setelah kita menunaikan yang wajib tadi Pak ya. Jadi yang pertama itu adalah amalan-amalan yang wajib ya. Baik dalam berkeluarga, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, itu wajib hukumnya. Berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, itu hukumnya wajib. Ya, jadi yang wajib-wajib itu ditunaikan dulu. Jadi kita nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau seandainya kita nggak belajar ilmu agama memang, ya nggak mungkin kita tiba-tiba bangun tidur tahu semua. Oh ini hukumnya wajib, sunnah, nggak tahu, nggak mungkin ada kayak gitu. Ya, wahyu sudah terputus. Satu-satunya cara kita bisa membedakan mana amalan wajib, mana amalan sunnah dengan duduk-duduk seperti ini. Dengan kita banyak membaca, dengan kita banyak mendengar ceramah atau khutbah atau pelajaran-pelajaran agama, ada pelajaran akidahnya, ada pelajaran fikihnya, ada pelajaran tafsirnya, ada pelajaran adabnya, ada pelajaran akhlaknya. Ya, belum lagi ilmu-ilmu alatnya, ilmu nahwunya, ilmu sorohnya, ilmu balaghahnya, ilmu arudnya, ilmu mustalah hadisnya, usul fikihnya, qawaidul fiqhiyahnya. Ya. Baru dengan itu kita bisa tahu oh ini amalan ini sunnah, yang ini wajib. Nah, yang paling utama dari semua amalan adalah amalan wajib. Amalan sunnah tidak bisa menggantikan amalan wajib, seberapa banyak pun amalan sunnah tersebut. Kita sudah lewat. Yang pertama adalah amalan wajib. Yang kedua adalah at-takbir wa tahlil wa tahmid. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ilaihi al-'amal fihinna 'inda Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Karena itu perbanyaklah oleh kalian untuk tahlilan, untuk takbiran, untuk tahmidan. Ya, apa itu tahlil? Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini terlebih di tanggal 9-nya nanti Pak ya. Terlebih di tanggal 9 Dzulhijjahnya. Itu diperbanyak betul tahlil, karena itu adalah zikir terbaik para nabi. Nah, ini dimulai juga dari tanggal 1 juga sebenarnya, dari kita sekarang ini kita mulai. Habis salat subuh paling tidak kita baca berapa tahlil Pak? 10 kali itu paling tidak. Ya. Seakan-akan dia sudah membebaskan satu orang budak dari Bani Ismail, kata Rasulullah SAW. Kalau 100 kali itu lebih baik lagi. Akan Allah jaga di hari itu, akan Allah gugurkan dosa dia, akan Allah tambahkan pahala dia dan derajat dia. Baik. Jadi tahlil yaitu ucapan apa? La ilaha illallah. Mau dia sempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Itu semua boleh. Baik. Kemudian yang kedua adalah at-takbir, yaitu mengucapkan Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian at-tahmid, ya, mengucapkan alhamdulillah, 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 walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan alhamdulillah itu sangat memberatkan timbangan. Kita butuh sesuatu yang dapat memberatkan timbangan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qari'ah, fa amma man taqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan amal salehnya, maka dia ada di kehidupan yang membahagiakan, surga nanti. Wa amma man khaffat mawazinu, tetapi siapa yang ringan timbangan amalnya, ya, fa ummuhu hawiyah, kembalinya kemana? Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak kalian apa hawiyah itu? Narun hamiyah, nah api yang menyala-nyala. Nah, apa yang dapat memberatkan timbangan kita? Kata Rasulullah SAW, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu sangat memberatkan timbangan. Tambah lagi Rasulullah lanjutkan lagi, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah sangat memenuhi langit-langit dan bumi. Kalau itu bentuk misalnya seperti apa? Seperti pesawat terbang, Pak ya.
Ya, pesawat terbangnya itu sebesar langit-langit dan bumi. Sebesar langit dan bumi. Bisa kita pegang, bisa kita lihat. Itulah pahala subhanallah dan alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya, dalam sahihnya, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah, yang sangat memberatkan timbangan di hari kiamat, yang sangat mudah terucap oleh lisan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, segala maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdih, dan segala puji milikmu ya Allah. Wa subhanallahil azim, dan maha suci Allah Engkau yang maha agung. Ya, perlu kita banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalimat yang itu lebih baik daripada matahari terbit. Ya, paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu seperti apa sih zikirnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikrullah fi kulli ahyani. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berzikir kepada Allah di setiap waktu beliau. Di setiap waktu beliau sedang duduk di pangku sama Aisyah aja, kepala Rasulullah SAW di pangkuan Aisyah aja, Rasulullah SAW zikir. Dan seutama-utama zikir adalah tilawatul Quran. Ya, adalah tilawatul Quran. Bulan Al-Quran juga, bukan bulan Ramadan saja. Tapi membaca Al-Quranul Karim, terlebih dengan memberikan haknya. Ada yang nggak bisa bedain loh, mana titik di atas satu dengan titik di bawah satu. Hurufnya apa? Ada yang nggak bisa membedakan antara nun dan ba. Ada yang nggak bisa membedakan mana ta, mana sa. Ada yang tidak bisa membedakan mana sa, mana sa, mana so, mana sya. Ada yang tidak bisa membedakan mana zal, mana zai, mana dha. Nggak ada yang tidak bisa membedakan. Ya, makhraj huruf. Ada yang membaca ijazul jilatil ardu jiljalaha. Ada yang membaca semuanya izazul zilatil ardu zilzalaha. Ya. Tunaikan hak Al-Qur'anul Karim sebagaimana Al-Qur'an itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu yang kita baca. Ada makharijul huruf, ada ahkamut tajwid, ada hukum-hukum tajwid. Ya. Dan memang dengan itu kita didik anak kita memang jadi hamba Allah. Mau dia pengusaha, alhamdulillah, tapi dia hamba Allah. Jangan dia pengusaha, dia coba jadi Allah juga dia. Ya, dia menyetarakan diri. Banyak sekarang orang yang menyetarakan dirinya dengan Allah. Ya, dia penguasa, dia Rabb, dia adalah Tuhan. Ya, bahkan dia mencari Tuhan, uang yang maha kuasa. Ya. Nasallallahu alaihi. Seperti halnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, ketika sudah dia di atas-atasnya, banyak harta, banyak pengikut. Apa kata Fir'aun kemudian apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Mau dia jadi peternak, mau dia jadi petani, sejatinya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Didik dia sebagai hamba Allah. Ada tugas orang tua, jangan anak dulu ya Pak ya, sebenarnya kita dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Kalian dulu. Faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang enggak punya apa-apa yang mau dia kasih ke orang lain. Seseorang yang enggak baik, apa yang mau dia kasih kebaikan untuk anaknya? Ya. Dan tidak ada waktu, tidak ada kata terlambat dalam belajar ilmu Al-Qur'an. Nah, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran bukan untuk dijual di toko buku, kemudian kita beli, ditaruh di rak-rak yang bagus, terlebih ditaruh di ruang tamu, orang lihat, oh ini muslim nih. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, baca Al-Quran itu dengan tartil yang pertama. Diturunkan Al-Quran untuk dibaca. Kemudian masih sedikit pahalanya, cuma 10 atau berkali lipat. Kalau dia tadabburi jauh lebih besar lagi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Ada orang baca Quran tapi enggak ngerti apa yang dibacanya. Kayak baca koran, ada yang baca Quran kayak baca biasa aja, kayak baca buku geologi lah, astronomi, enggak ada efek ke dalam hatinya.
Walaupun betul dia sudah dapat pahala dengan dia membaca satu huruf sama dengan 10 kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim dia sudah 190. Ya. Tetapi enggak berefek, tetap ada yang bermaksiat lagi setelah itu. Enggak bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan dan kemungkaran. Ya, karena tidak mentadabburi Al-Qur'an. Fahal min mudzakir. Kemudian yang ketiga adalah dihafal Al-Qur'an itu. Jadikan memori kita ini dipenuhi dengan Al-Quran, bukan dengan cerita-cerita lawak, ya, bukan dengan film-film, sinetron-sinetron, ilmu-ilmu rumus-rumus yang gak bermanfaat, ya. Isi dengan Al-Quranul Karim, nama-nama orang, nama-nama apa lembaga, nama-nama apa, enggak. Al-Quranul Karim, Ar-Rajul, Al-Muslim, alladhi fi jawfi laysa fi syai' min Al-Quran fal baitul haram. Kata Rasulullah SAW, seorang muslim yang dalam hatinya tidak ada hafalan Quran bagaikan gubuk yang reak. Mudah dia hanyut ke bawah arus. Yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran. Diamalkan Al-Quran. Ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, surat ayat ketiga di surah Al-A'raf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Amalkan oleh kalian apa yang Allah turunkan pada kalian. Nah, yang kelima, dakwahkan. Dakwahkan, kasih tahu, makan pakai tangan kanan, ucapkan bismillah sebelumnya, masih makan minum pakai tangan kiri, nggak peduli dia. Memang nggak dididik sama orang tuanya apa dulu. Makan minum pakai tangan kiri, dia nggak tahu adab ketika dia nggak peduli ketika dia mau tidur aja, mau dia terlentang atau dia balik ke kiri atau balik kanan, dia nggak tahu, nggak peduli malah. Karena dia nggak tahu adab. Ya. Setelah makan dan minum dia nggak mengucapkan alhamdulillah. Innallaha la yarda yakul aklatan fahamidallahu biha wa yashrab syurbatan fahamidallahu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha kepada seorang hamba setelah dia makan dia mengucapkan alhamdulillah. Setelah dia minum dia mengucapkan alhamdulillah. Baik. Ya. Kemudian ini dilewat aja Pak ya. Yang penting-pentingnya aja adalah berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun sebagian istri Nabi mengatakan Rasulullah tidak pernah berpuasa di 9 hari pertama di 8 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagian istri Nabi mengatakan demikian. Sebagian istri Nabi lain yang mengatakan karena Rasulullah SAW yasumu tis'an. Rasulullah SAW berpuasa 9 hari penuh. Ya, 9 hari penuh. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 9. Ya, yang paling ditekankannya tanggal berapa, Pak? 9. Tanggal 9 karena itu hari Arafah. Nah, amal soleh termasuk dari kebaikan, dari puasa termasuk dari amal soleh. Puasa termasuk dari amal soleh dan dia ketika dia berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu afdal. Nah, kemudian yang paling dekatkannya lagi adalah tanggal 9 tadi karena itu Yaum Arafah, dapat menggugurkan dosa setahun sebelum dan setahun setelah, ya. Dan hari tersebut adalah tanggal disempurnakannya Islam. Al-Yaum tanggal 9 Pak. Hari Arafah. Ketika Rasulullah SAW wukuf di Arafah, turun kepada beliau surat Al-Ma'idah ayat kelima, ya. Ayat kelima, ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, kita harus tahu ketika tanggal 9 itu memang agama ini nggak perlu lagi ditambah-tambah, nggak perlu lagi dikurang-kurang, sudah sempurna. Rasulullah SAW mengatakan dalam khutbahnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Pegang oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang ada setelahku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama namanya itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu di neraka. Ini Rasulullah yang bilang, enggak boleh kita protes, enggak boleh kita kritik, lancang kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengucapkan ini, beliau dalam khutbah Jumat beliau ini yang beliau katakan, dalam ceramah beliau ini yang beliau katakan, beliau ulang-ulang terus. Nah,
hari tanggal 9 hari disempurnakannya Islam. Bahkan para ulama mengatakan afdal yaum as-sanah. Kalau tadi kan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah 10 hari yang paling afdal dalam hitungan tahun. Nah, sekarang satu hari yang paling afdal dalam hitungan tahun itu kapan? Tanggal 9 Dzulhijjahnya. Nah, itu yang dikatakan yang dikatakan oleh para ulama. Ya, tanggal 9 Dzulhijjahnya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah berkurban tanggal 10 Dzulhijjah. Berkurban tanggal 10 Dzulhijjah. Boleh kan juga berkurban tanggal 11, 12, 13 kan Pak ya? Boleh tanggal 11, 12, 13, tapi afdolnya kapan? Tanggal 10, karena tanggal 10 itu adalah hari amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tadi mau disampaikan sedikit tentang apa namanya? Ya, maksudnya tentang kurban, tentang perincian-perincian siam. Tapi udah lama kayaknya nih. Dan sedikit aja mengingatkan ibadah 1 tahun sekali ini, ya seperti kurban ini hendaknya diusahakan, ya diusahakan. Dia punya uang lebih, belilah yang lebih. Dia punya uang cukup, belilah yang cukup, yang sedang. Ada uang lebih, dia beli yang 5 juta, dia beli yang 10 juta, ya. Kalau misalnya sedang ada yang 2 juta, kurang, sedang pas-pasan banget dia, coba. Ya beli yang 600 ribu, beli yang 700 ribu. Kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih kecuali yang musinnah. Musinnah itu yang sudah cukup umur. Kalau kambing atau domba itu sudah 1 tahun ke atas. Kalau sapi udah 2 tahun ke atas. Kalau unta 5 tahun ke atas. Illa ayya'siru alaikum fatadbahu jaz'atan minad dha'n. Kata Rasulullah, kecuali kalian dalam keadaan sulit. Kalian sedang susah, coba. Ayya'sir, usrah. Usrah itu apa ya? Sulit. Sedang gak ada uang nih, ya. Tapi jangan ditinggalkan juga kata Rasulullah kalau bisa mah. Fatadbahu jaz'atan minad dha'n, kata Rasulullah. Sembelihlah jaz'ah. Jaz'ah itu anak domba betina. Kalau ada tak marbutah berarti apa? Betina dia, unsa dia. Ya, jaz'atan minad dha'n, domba, anak domba betina. Berapa umurnya? Kata jumhur ulama, ya kalau nggak, kan kata Rasulullah kalau nggak bisa 1 tahun musinnah, 1 tahun di bawah itu, tapi khusus domba yang boleh 6 bulan ke atas, 600 ribu dapat, 600 ribu dapat, ya 700 ribu dapat. Kemarin ditawarin 450 ribu malah, ya. Jadi kalau nggak ada uang sama sekali, kalau nggak ada uang sama sekali mah beda ya. Ya kalau sedang susah-susah banget, jangan juga meninggalkan itu. Nah, khair insyaallah. Ini Pak mungkin yang bisa disampaikan. Silakan Pak, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya Pak. Tadi mau tahu. Nah, sekarang itu di TV di mana itu sekarang. Tadi kan kalau kita mendatangi, boleh itu kan, termasuk TV Pak. Sementara kalau di TV kan sekarang banyak apa namanya? Paranormal gitu kan, kita lagi nonton apa tiba-tiba paranormal mengatakan begini, apakah kita pindahin aja atau dengan lebih tidak bersaja gitu? Jadi gini Pak, atau di majalah atau apa gitu? Iya. Kalau itu sebenarnya jauh lebih besar kemungkarannya daripada korupsi, daripada dosa-dosa apa namanya, daripada maksiat-maksiat yang itu di bawah syirik. Apa yang harus kita lakukan? Hanya sekedar iseng ingin tahu misalnya, ingin tahu, enggak kita benarkan, hanya ingin tahu saja. Ya, apa kata Rasulullah? Man atakahinan lam tuqbal lahu shalah 40 yauman. Siapa yang mendatangi dukun tidak dia benarkan, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Itu yang iseng, itu yang tidak membenarkan. Kalau dia benarkan, berarti dia telah meyakini di sana ada yang tahu ilmu gaib selain Allah. Dia kafir, dia musyrik.
Apa kewajiban kita? Untuk mengganti, mengingatkan keluarga kita. Ya. Jadi hukum mendatangi dukun itu ada 3 atau 4 ya sebentar ya. Yang pertama adalah kalau membenarkan apa kata dukun, ini bisa kufur atau syirik. Hanya sekedar iseng, tidak diterima salatnya selama 40 hari, kata Rasulullah SAW. Kemudian untuk menasehati dia, mengingatkan dia, ya. Seperti Rasulullah SAW mendatangi Ibnu Sayyad, dukun. Ibnu Sayyad masih anak kecil, dukun. Rasulullah mendatangi Ibnu Sayyad dan Rasulullah SAW menasihati dia, mengingatkan dia, memperingatkan dia. Ini hukumnya boleh. Ya. Nah, kalau seandainya kita tidak memperingatkan, ini hukumnya berbahaya. Orang tua yang tidak memperingatkan anaknya dari bahaya seperti dosa zodiak luar biasa. Nah, jadi wajib Pak untuk dipindah cari channel yang lain. Nah, silakan Pak, ada yang lain Pak. Ya, silakan. Ini berhubungan sama pandemi yang paling ya. Nah, Kan dari awal yang dari kita pada waktu ini, atau seperti yang kemarin waktu Idul Fitri, itu ada himbauan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri jamaah. Nanti seandainya waktu Idul Adha itu nanti ada himbauan lagi seperti itu, apakah yang mana lebih baik kita dengan keyakinan hati kita bahwa nggak apa-apa nih melaksanakan sholat, atau kita untuk melaksanakan, dan juga bagaimana kalau seandainya ada himbauan pemerintah lagi dengan pelaksanaan pemotongan kurbannya, apakah tetap dilaksanakan ataukah yang gimana? Baik. Pemerintah tentunya mereka memberikan apa yang mereka bisa yang terbaik untuk rakyatnya. Mereka membuat zonasi mana daerah yang itu bisa untuk yang boleh untuk dilakukan khutbah Id, salat Id, mana daerah yang itu masih mungkin belum bisa. Nah, di sini dilihat kalau seandainya pemerintah memperingatkan karena tempat kita tinggal itu memang sarang atau wabah penyakit yang seperti ini, nggak boleh kita untuk menentang pemerintah. Kita harus ikut apa kata pemerintah. Ya, tapi dan pemerintah pun melapangkan di tempat-tempat yang itu zona hijau atau zona biru seperti itu. Ya, dan ini pun harus dengan data yang akurat dari pemerintah. Maksudnya dia di zona apa, dia diputuskan apa oleh pemerintah setempat. Kembalinya seperti itu. Kalau seandainya oleh pemerintah setempat daerah dia nggak boleh ada khutbah, nggak boleh ada salat Id, ya kita sami'na wa ata'na. Man ata'ani faqad man ata'an amir faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada pemerintah maka dia taat kepadaku, siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Allahu a'lam. Jadi kita mengikuti pembagian yang datang dari pemerintah. Nah, silakan. Masalah ini yang saya pernah baca di hadis, masalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Biasaan Quran itu jadi sahabat itu ditakutin oleh perang Uhud. Iya. Tapi anak-anak dengar ada seorang ustaz membaca hadis itu yang melihat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini boleh enggak? Kalau dari sisi lafaz dan kalimatnya maknanya tidak menyelisihi, boleh saja. Cuman yang terjadi pada perang, jadi ketika perang Uhud selesai kan Rasulullah berdarah-darah itu dengan para sahabat, berdarah-darah, banyak yang meninggal, kalahlah kaum muslimin pada saat itu. Nah, Rasulullah SAW itu mengejar orang musyrikin dalam keadaan bersimbah darah. Rasulullah mengejar kaum musyrikin yang mau pulang. Nah, tiba di pertengahan jalan, ada satu orang bilang, ada orang kelompok di sana, orang-orang musyrikin maksudnya, orang-orang Quraisy itu sudah siap menghadapi kalian.
Ya, sudah siap menghadapi kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Apa jawaban Rasulullah dan para sahabat? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ketika Rasulullah datangi, mereka udah nggak ada. Mereka yang pergi. Jadi kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu saja yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ucapan itu saja yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Nah, kalau untuk tambahan ni'mal maula wa ni'man nasir misalnya, itu sebenarnya tidak ada kemungkaran di sana. Maksudnya tidak, kalau dilihat betul gitu ya, siaknya betul. Ya, cuman apakah lafaz tersebut datang dari Rasulullah SAW? Allahu a'lam. Sepertinya tidak ada. Nah, tapi kalau untuk diucapkan sekali nggak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Silakan, mungkin ada yang lain, Pak? Ini kan, pada saat pemotongan hewan kurban itu, yang memotong itu kan kata Ustaz ini cukup mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu ada takbiran apa tuh. Itu memang hadis atau bagaimana? Jadi kalau yang wajibnya adalah Bismillah, sebagaimana ada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ya, yang wajibnya adalah Bismillah. Yang setelah itu sunnah untuk mengucapkan Allahu Akbar. Boleh juga ditambah kata Rasulullah SAW, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Sedangkan takbiran sholawatan dan yang lainnya itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup Bismillah, itu yang wajib. Kalau misalnya lupa, Abdullah bin Abbas bilang itu jadi bangkai. Kalau misalnya lupa, ini kan gugup gitu ya, dia lupa bilang Bismillah, dia sembelih sapi atau dia sembelih domba, udah jadi bangkai. Nah, nggak bisa dimakan lagi kalau lupa Bismillah. Tapi kalau kata jumhur ulama enggak, kalau lupa enggak apa-apa. Dia tidak sengaja. Yang tidak dibolehkan itu adalah apabila disengaja dengan tidak mengucapkan Bismillah. Ada juga yang mengucapkan Bismi Muhammad dengan nama Muhammad. Ya, nah ini enggak boleh juga dimakan. Jadi yang wajibnya adalah Bismillah, Allah berhukumnya sunnah, kemudian Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, ini pun hukumnya sunnah. Nah, dia niatkan untuk dia, untuk keluarga dia yang masih hidup dan yang sudah wafat, untuk mengkhususkan kurban untuk